Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFH, Worship from Home, setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa, sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan King's Word yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat ya? Sehat pastinya. Oke, dan saya sendiri lihat bahwa kita di Banjarbaru udah masuk ke new normal ya. Karena teman-teman saya lihat udah masuk sekolah juga ya. Dan saya dapat berita tadi ada yang offline juga katanya. Tapi saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Tapi teman-teman tetap harus jaga protokol kesehatan. Oke, mari kita berdoa dulu yuk sebelum ibadah. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu. Karena kami hari ini bisa beribadah Tuhan meskipun secara online. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu, bahwa halawatan-Mu Tuhan hadir di tempat kami Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan untuk ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalalalala, 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 oh oh. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Lalalala, shalalalala, shalalalala, oh oh. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib.
kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Syalalala, syalalala, syalalala. Whoa, oh, whoa, oh, 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 come on. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh. Woo, haleluya. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way from the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah. Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done.
dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada sore hari ini Tuhan. Kembali lagi Bapa, kami hadir di hadapan-Mu, menghadap tatamu yang kudus Tuhan, dengan membawa segenap pujian penyembahan kami bagi-Mu ya Bapa. Sebentar Bapa, kami akan merenungkan kebaikan kasih-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, biarlah kami mengerti Tuhan Yesus setiap firman yang Kau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat sore semuanya. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan kita tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita belajar untuk menjaga sukacita kita tetap ada di dalam hati kita masing-masing ya, agar apapun yang kita kerjakan semuanya boleh mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Oke. Minggu kali ini saya akan membawakan materi firman Tuhan dengan tema percaya ya, trust, artinya percaya, kepercayaan ya. Nah, masing-masing setiap kita pasti memiliki orang yang kita percayai, amin. Atau apakah itu teman, sahabat, saudara, orang tua, siapapun itu, kita pasti memiliki orang yang kita percayai. Nah, pada saat ini apa dasar rasa percaya kita? Di sini kita akan belajar apa dasar rasa percaya dan mengapa kita harus percaya, dan siapa saja sih yang kita contoh yang bisa menjadi teladan untuk kita bisa menjadi percaya ya. Nah, dasar dari rasa percaya itu sendiri adalah sebuah pengenalan. Contohnya seperti ini. Saya yakin teman-teman semuanya mempunyai teman, punya sahabat juga ya. Nah, pada saat kita memiliki sahabat dan kita menaruh rasa percaya kita kepada sahabat, otomatis kita tahu sahabat kita itu seperti apa, karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa gitu ya. Nah, pada saat kita sudah mengetahui karakter dan sifat sahabat kita, otomatis kita bisa menaruh percaya kita ya. Kalau teman atau sahabat kita bukan orang yang baik, otomatis kita tidak bisa percaya, bukan? Seseorang yang bisa menjadi sahabat kita, seseorang yang kita sebut sahabat adalah orang yang benar-benar cocok dengan kita, orang yang baik dengan kita ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang dapat kita percaya. Percaya dalam hal apa? Percaya dalam hal pada saat kita bercerita, mereka bisa keep cerita kita, mereka bisa menyimpan cerita kita tanpa mengumbar-umbar. Terus pada saat kita sedang ada masalah gitu ya, kita percaya bahwa sahabat kita itu ada untuk kita, untuk menjadi tempat penghiburan kita, untuk teman berbagi bagi kita gitu ya. Percaya dalam banyak hal kepada saudara kita, pada sahabat kita, juga kepada orang tua kita. Setiap kita pasti mengenal baik orang tua kita itu seperti apa orangnya. Apakah orang tua kita baik atau tidak baik? Setiap dari kita punya jawaban masing-masing, amin. Tapi orang tua adalah orang yang paling dekat dengan kita ya. Orang tua, saudara adalah orang yang paling dekat dengan kita, otomatis juga orang yang paling bisa kita percayai ya. Terkadang teman-teman kita bisa mengkhianati kepercayaan kita, sahabat kita masih bisa mengkhianati kepercayaan kita, tapi orang tua dan saudara kita itu mereka adalah orang-orang yang bisa kita pegang, bisa benar-benar kita percayai gitu ya. Nah, pada saat kita mengenal dengan baik siapa orang itu, pada saat kita bisa mengenal dengan baik siapa sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, maka pada saat kita percaya pun kita bisa percaya dengan sepenuh hati, tidak dengan separuh-separuh. Separuh-separuh dalam artinya seperti ini. Pada saat kita percaya, di dalam hati kita, dalam pikiran kita masih timbul pertanyaan, apakah nanti cintaku bocor atau tidak. Itu masih percaya, masih dengan pertanyaan. Tapi pada saat kita percaya dengan sepenuh hati, kita akan menjadi orang yang memiliki damai sejahtera ya. Nah, contohnya pada saat kita cerita dengan sahabat kita, sahabat kita tuh adalah orang yang sangat baik dan misalnya dia adalah orang yang benar-benar bisa menyimpan rahasia kita, bisa menyimpan semua cerita kita yang kita ceritakan sama dia. Pada saat kita percaya dengan sepenuh hati,
kita tidak akan pernah kepikiran bagaimana ceritaku nanti, apakah dia bisa menyimpan atau tidak. Pada saat kita bisa percaya dengan sepenuh hati, otomatis dalam hati kita sendiri kita memiliki rasa damai sejahtera gitu ya, memiliki rasa sukacita, tidak timbul pertanyaan gitu ya. Nah, hari ini saya akan ajak teman-teman, kita mau belajar bagaimana percaya yang benar dalam Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya semua kita percaya dengan Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah atas dasar apa kita percaya kepada Kristus? Apakah atas dasar dengar cerita dari orang lain? Apakah atas dasar kita sering dengar firman di gereja, atau dari kakak-kakak rohani kita sering sharing gitu ya? Nah, ataukah atas dasar yang lain? Apakah kita percaya karena sebelumnya Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya terlebih dahulu pada kita sehingga kita menjadi percaya gitu ya? Jadi itu percaya yang ditimbulkan oleh suatu sebab. Nah, tapi di sini yang dituntut oleh setiap anak-anak Tuhan adalah rasa percaya yang sungguh-sungguh percaya, rasa percaya yang tidak ditimbulkan oleh suatu sebab ya. Jadi benar-benar kita percaya kepada Tuhan bukan karena Tuhan tunjukkan terlebih dahulu mujizatnya, tidak ya. Kita percaya pada Tuhan karena kita tahu benar-benar siapa Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu kita perlu yang namanya pengenalan akan Tuhan, agar pada saat kita percaya, kita bisa percaya dengan sepenuh hati ya. Atas dasar kita kenal sama Tuhan, kita tahu siapa Tuhan. Bagaimana caranya kita membangun perkenalan kita dengan Tuhan? Yaitu dengan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Pada saat kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, otomatis kita mengenal siapa pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Nah, sama seperti kita memiliki sahabat, ya kan? Bagaimana kita bisa mengenal, kita bisa percaya apabila kita tidak menjalin hubungan dengan sahabat kita sendiri. Awalnya kita berteman, kita menjalin hubungan, lama-kelamaan kita tahu siapa sahabat kita, siapa teman kita, akhirnya bisa menjadi sahabat. Dan oleh sebab itu, dengan pengenalan yang baik, kita bisa menjadi percaya. Juga teman-teman yang sudah punya pasangan mungkin ya, tidak mungkin sekedar kenal dan percaya, tidak ya. Otomatis harus melalui tahap hubungan, mencari tahu dulu karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa gitu ya, pribadinya seperti apa, sehingga kita menjadi tahu, kita menjadi kenal. Pada saat kita sudah kenal dengan baik, pengenalan kita akan dia sudah baik, otomatis kita bisa percaya. Seperti itu juga hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita bangun hubungan dengan baik, bangun komunikasi setiap hari dengan Tuhan, bangun relationship kita bagus dengan Tuhan, otomatis kita tahu pribadi Kristus itu seperti apa di dalam hidup kita. Pribadi Kristus itu seperti apa ya yang Dia tunjukkan kepada kita gitu ya. Tuhan pasti menunjukkan sifatnya, Tuhan pasti menunjukkan pribadinya. Oh, ini aku adalah Tuhanmu. Tuhan tidak serta-merta menunjukkan hadir, maksudnya hadir secara langsung di dalam di depan mata kita langsung. Oh, ini loh aku Kristus, aku Yesus, aku Tuhanmu gitu ya. Otomatis kita dengan sendirinya itu harus mencari tahu siapa Kristus. Kita harus mencari tahu pribadi seperti apa sih Kristus itu, yaitu melalui hubungan kita. Kita bangun relationship kita bangun hubungan kita setiap hari kepada Tuhan, sehingga kita tahu ya. Nah, kita dituntut untuk menjadi percaya. Tapi bagaimana kita percaya pada saat kita tidak melihat? Ya kan? Nah, kita percaya pada saat sama contohnya seperti ini. Setiap kita sering beli belanja online ya, barang-barang di media online gitu ya, belanja online lah. Nah, biasanya kita melihat barang-barang itu melalui gambar, ya kan? Gambar itu menjadi patokan kita. Oh, ini barang yang kita perlukan. Oh, modelnya seperti ini, bagus atau tidaknya gitu ya. Tapi setiap kita biasanya lebih percaya lagi kalau misalnya barang itu memang ada di depan mata kita sendiri, bukan dengan media gambar gitu ya. Kita lebih percaya dengan benda yang ada di dalam benda yang ada di depan mata kita sendiri, bukan dengan gambar. Memang ada sebagian kita yang percaya dengan gambar, tapi masih timbul pertanyaan, oh, apakah nanti barang yang datang sesuai dengan gambarnya gitu ya. Terus pengiriman nanti bagaimana? Apakah ini toko online-nya ini benar-benar ada ataukah fiktif gitu ya. Nanti kita kena tipu
tertipu atau yang lain-lain gitu ya. Itu masih banyak pertanyaan. Nah, jadi sama seperti kita saat ini, apakah kita mengenal Kristus itu ada atas dasar kita melihat, atau atas dasar memang kita benar-benar yaudah memang aku percaya sama Tuhan, tapi kita di sini belajar ya bagaimana bagaimana rasa percaya kepada Kristus itu yang sesungguhnya. Nah, di sini saya ajak teman-teman kita buka di Amsal 3 ayat 5. Yang bawa Alkitab, yang pegang handphonenya saat ini, tolong handphonenya jangan dibuka yang lain, kita bisa buka di Alkitab ya. Amsal 3 ayat 5, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Sekali lagi saya bacakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini dikatakan dengan segenap hati kita harus percaya kepada Tuhan, tidak dengan setengah hati ya. Harus dengan segenap hati gitu ya. Harus dengan tulus, maksudnya tanpa pertanyaan apalagi gitu loh. Terus apalagi, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita harus percaya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kenapa? Pengertian setiap manusia bisa salah, tapi hikmat dan pengertian dari Tuhan itu tidak pernah salah. Oleh sebab itu kita harus percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menuntun setiap kita di jalan yang benar, dan Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita agar setiap kita bisa mengerti dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Nah, kita buka lagi di Yohanes 20 ayat 29. Di sini apa ganjaran orang yang percaya? Ya, apa ganjaran orang yang percaya? Kita buka di Yohanes pasal 20 ayat yang ke 29. Oke, saya bacakan untuk teman-teman ya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wow, setiap kita itu hidup di zaman yang berbeda dengan zaman ketika Yesus masih ada di bumi ya. Pada saat Yesus masih ada di bumi, masih ada di dunia, orang-orang menjadi percaya pada saat mereka melihat Yesus sendiri. Mereka percaya pada saat mereka melihat mukjizat apa yang telah diperbuat Yesus. Mereka percaya pada saat mereka melihat pekerjaan apa yang sudah dilakukan Yesus. Banyak hal yang sudah dilakukan Yesus itu yang membuat mereka percaya. Namun saat ini kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung dengan mata kita ya. Tapi kita mengenal Yesus, kita tahu siapa pribadi Yesus melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari, melalui firman-Nya yang kita renungkan setiap hari, melalui hubungan kita yang kita bangun setiap hari, kita mengenal siapa Yesus. Dan pada saat kita mengenal, kita menjadi percaya. Dan di sini disebutkan di Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Setiap kita memang tidak bisa melihat Yesus, tapi setiap kita, saya yakin dan percaya, setiap kita percaya kepada Yesus meskipun kita tidak melihat secara langsung. Amin. Dan ganjaran bagi setiap kita yang percaya meskipun tidak melihat adalah kebahagiaan. Sekarang apa sih yang dikejar oleh setiap manusia? Mereka memiliki banyak harta kekayaan untuk apa? Agar mereka bahagia, bisa belanja ini, bisa beli itu, beli ini gitu ya. Tapi bahagia kan tidak bisa diukur secara materi ya. Orang-orang bilang bahagia tidak bisa diukur secara materi. Nah, apalagi yang bisa dicari manusia selain kebahagiaan? Mereka mengumpulkan harta banyak, mungkin menurut mereka bisa bahagia dengan harta yang banyak. Tapi saat ini jawabannya ya, kita tidak perlu harta yang banyak, kita tidak perlu menjadi sultan, kita tidak perlu menjadi kaya raya terlebih dahulu untuk kita menjadi bahagia. Yang bisa memberikan kita kebahagiaan hanya satu, kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Yesus. Amin ya. Kebahagiaan yang diberikan Yesus adalah kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang dunia berikan adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tidak kekal. Tapi kebahagiaan yang diberikan pada Kristus, yang diberikan oleh Kristus pada kita pada saat kita percaya adalah kebahagiaan yang kekal. Ya, sampai kapanpun kebahagiaan itu tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Karena kebahagiaan yang kita peroleh adalah kebahagiaan dari Kristus ya. Kalau kebahagiaan dari dunia, dia bisa mengambilnya kembali.
Tapi kalau kebahagiaan dari Kristus, tidak ada satu orang pun yang dapat mengambilnya dari kita. Amin. Jadi berbahagialah kita yang percaya kepada Kristus, meskipun kita tidak bisa melihat Kristus secara langsung ya. Boleh senyum sama teman-teman, mungkin yang nonton rame-rame atau sama keluarga bisa kasih senyum kiri kanannya, katakan saya bahagia saya kenal Kristus ya. Kamu bahagia pasti kalau kamu kenal Kristus ya. Nah, itu pun bisa kita sebarkan, kita bisa bagikan kepada orang-orang di luar sana. Kalau mereka ingin bahagia secara kekal, kenalkan Kristus ya. Kalau orang-orang di luar sana ingin berbahagia secara abadi, mereka harus kenal Kristus ya. Oleh sebab itu kita ada di tempat ini, kita dipakai Kristus untuk memberitakan kasih-Nya, agar setiap mereka yang belum mengenal Kristus bisa mengenal Kristus dan menjadi percaya, agar mereka bisa hidup dan berbahagia seperti kita. Teman-teman bahagia kan? Oke, saya yakin dan percaya kita semuanya bahagia dalam Kristus. Amin. Nah, saat ini percaya yang seperti apa yang seharusnya kita praktekkan di dalam Tuhan ya. Apakah percaya kita yang setengah-setengah? Tidak, tadi sudah dikatakan di Amsal 3:5 kita harus percaya dengan sepenuh hati kita ya. Nah, di sini kita juga belajar percaya seperti apa sih yang harus kita praktekkan, yaitu percaya tanpa ada pertanyaan ya. Nanti kita belajar bagaimana percaya tanpa ada pertanyaan ya. Kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Abraham. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana cerita Abraham yang dulunya bernama Abram dan diubah namanya oleh Tuhan menjadi Abraham ya. Abraham hidupnya pada saat itu berpindah-pindah. Teman-teman bisa baca di kitab ya, dan kitab di Perjanjian Lama pastinya ya, bagaimana kehidupan Abraham dengan istri, anak-anaknya dan para pegawainya juga ya. Nah, Abraham disuruh Tuhan pindah ke suatu tempat, hidupnya berpindah-pindah. Dan pada saat itu Abraham disuruh Tuhan, Abraham, kamu bereskan kemahmu, kamu pindah dari tempat ini, kamu pindah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Pada saat itu Abraham tidak bertanya, Tuhan, tempatnya seperti apa? Apakah di sana lebih nyaman daripada tempat yang aku diami saat ini? Aku harus pergi ke tempat yang seperti apa gitu. Jalannya menuju ke sana enak nggak Tuhan? Ataukah berliku-liku? Nah, kebanyakan dari kita pada saat sekarang ini, pada saat kita ditunjuk Tuhan, ayo kamu mulai melayani, ayo aku pakai kamu untuk melayani. Kebanyakan dari setiap kita bertanya seperti ini, Tuhan, pada saat aku melayani Engkau, apa yang akan aku dapatkan gitu ya. Tuhan, pada saat aku melayani, akhirnya nanti seperti apa? Apakah orang-orang akan senang? Apakah aku tidak dipandang sebelah mata? Kebanyakan dari kita masih memikirkan pandangan-pandangan orang pada kita ya. Tapi kalau kita belajar dari Abraham, apa yang disuruh Tuhan kita akan lakukan tanpa banyak bertanya ya. Yang Tuhan inginkan jawaban dari kita adalah ya Tuhan, aku mau ya. Pada saat Tuhan panggil setiap kita untuk melayani Tuhan, kita jawab, iya Tuhan, aku mau. Meskipun pada saat itu kita belum sanggup, belum tahu caranya bagaimana. Pada saat Tuhan panggil kita untuk melayaninya, pada saat itulah Tuhan tahu bagaimana potensi kita ya. Seberapa besar potensi kita dan kemampuan kita. Mungkin menurut kita belum sanggup, tapi Tuhan tahu kalau kita sanggup. Oleh sebab itu Tuhan pilih kita untuk melayaninya. Amin. Jadi teman-teman, kalau ditantang ikut pelayanan, mau ya. Jangan ada banyak pertanyaan, Tuhan akan jadi seperti apapun nanti. Pada saat aku melayanimu, apa yang akan aku dapatkan? Kita belajar dari Abraham. Abraham disuruh Tuhan pindah ke suatu tempat, Abraham cuma bilang ya Tuhan, tanpa banyak pertanyaan. Dan rasa percaya itulah yang harus kita contoh dari Abraham ya. Rasa percaya Abraham, iman yang besar dari Abraham harus kita contoh ya. Selanjutnya siapa lagi? Kita belajar dari 3 jagoan ya, sang pendekar api ya, sang manusia kebal api, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Teman-teman, tanpa saya ceritakan lagi pasti sudah tahu bagaimana ceritanya Sadrak, Mesak, Abednego sampai dimasukkan ke dalam dapur perapian ya.
Nah, pada saat itu apakah mereka bertanya? Mereka sudah mengenal Tuhan pada saat itu. Mereka belajar tentang Tuhan, mereka belajar tentang Allah ya. Tapi pada saat mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian, apakah mereka bilang, aduh jangan dulu, ya aku percaya, tapi gimana ya Tuhan? Tuhan pasti tolong aku enggak? Tuhan, bagaimana aku nanti? Tidak. Mereka tidak Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak melontarkan pertanyaan seperti itu, tapi mereka ya masuk aja gitu ya. Coba kita buka di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Oke. Daniel 3 ayatnya 17 sampai 18. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Nah, di sini dikatakan jelas ya, jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Ya, melepaskan mereka dari dapur perapian yang sangat panas itu. Mereka percaya sama Tuhan. Jadi mereka tidak meragukan lagi bagaimana kuasa Allah di dalam kehidupan mereka, bagaimana kuasa Allah bekerja dalam diri mereka. Pada saat mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian gitu ya, mereka tahu, mereka percaya bahwa Allah yang mereka puja adalah Allah yang sanggup membebaskan mereka dari dapur perapian. Terus dikatakan di ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Seandainya Allah tidak menolong, pada saat itu juga mereka tetap percaya sama Allah ya. Tapi mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong mereka. Oleh sebab itu mereka tidak ragu. Pada saat mereka dimasukkan dapur perapian, mereka tidak ragu siapa yang akan menolong mereka. Dan saat itu mujizat terjadi, bukan? Yang terjadi dalam dapur perapian itu bukan hanya 3 orang, tapi ada 4 orang. Yang satu lagi adalah orang Allah yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego juga dibebaskan dari dapur perapian. Dan di situ dikatakan tidak ada bau hangus sedikit pun, tidak ada sehelai rambut pun yang hangus, tidak ada yang terbakar sama sekali, tidak ada bau hangus. Itu membuktikan bahwa benar-benar Allah benar-benar bekerja menyelamatkan mereka. Selanjutnya siapa lagi? Daniel. Teman-teman tahu ya sudah ceritanya. Semua tokoh Alkitab yang saya ceritakan saat ini, teman-teman pasti tahu cerita bagaimana dari Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan juga Daniel. Bagaimana Daniel itu dimasukkan oleh Raja Darius ke dalam gua singa, ya. Tapi Daniel tidak melawan. Pada saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ya Daniel masuk saja. Coba kita posisikan diri kita sebagai Daniel. Pada saat kita dimasukkan, apakah kita langsung masuk saja atau kita, aduh jangan, saya takut gitu. Bagaimana kalau singa-singa ini memakan saya gitu? Apalagi yang gemuk misalnya, aduh dagingku ini banyak nih, nanti kalau singa-singa makan aku gimana nih gitu ya. Contohnya gitu ya. Tapi di sini kita belajar dari Daniel tidak memberontak, Daniel tidak melawan. Karena apa? Daniel tahu bahwa penyertaan Tuhan ada gitu ya. Daniel percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa di dalam hidupnya gitu ya. Pada saat Daniel masuk dan Daniel percaya akan kuasa Tuhan, Daniel percaya akan kuasa pertolongan dan penyertaan Allah, di situ Daniel merasa damai, tetap damai, tetap ada sukacita, damai sejahtera, tidak takut kepada singa-singa. Dan Allah membuktikan dengan mengatupkan mulut semua singa yang ada di dalam gua itu sendiri. Dan Allah buktikan Daniel, dari rasa percaya Daniel diselamatkan dari gua singa ya. Itu kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita memiliki rasa khawatir dan tidak percaya dalam hidup kita? Kalau orang bilang, itu manusiawi, itu normal, setiap orang mempunyai rasa takut, rasa khawatir. Tapi setiap anak-anak Tuhan itu tidak sewajarnya, tidak seharusnya memiliki rasa kekhawatiran ya. Dalam Alkitab sudah banyak sekali kata-kata yang memberitahu kita janganlah kita takut.
Janganlah kita khawatir, janganlah kita bimbang. Ya. Nah, kita buka kembali, belajar lagi ayatnya di Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9 saya bacakan buat teman-teman. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini perintah Tuhan. Maksudnya bukan perintah, maksudnya ini janji Tuhan ya. Ini janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan Allahmu menyertai engkau, menyertai kita kemanapun kita pergi gitu. Terus mengapa kita tetap khawatir? Mengapa kita harus takut bahwa pada saat itu penyertaan Tuhan tetap ada? Seperti saat ini, pada saat pandemi, kita khawatir, aduh gimana, saya kerja nggak full, penghasilan saya nggak full, aduh gimana nih sekolah online, susah belajarnya, tidak mengerti. Pada saat kita mau bertanya agak susah gitu karena sekolahnya online, tidak bertatap muka secara langsung. Di sini kita harus menunjukkan kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan kita ya. Penyertaan Tuhan itu Tuhan tunjukkan luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu tawar hati, kita tidak perlu kecut hati ya, karena di sini janji Tuhan pasti nyatakan kepada kita bahwa Allah akan menyertai kita senantiasa kemanapun kita pergi. Lagi kita buka di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Tadi ganjaran atas rasa percaya kita kepada Tuhan adalah kebahagiaan. Dan sekarang ganjaran orang yang mengandalkan Tuhan adalah berkat. Wah, enak sekali ya sepertinya ya. Kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, kita menjadi bahagia. Terus pada saat kita percaya kepada Tuhan, otomatis kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tidak mengandalkan pengetahuan kita sendiri, tidak mengandalkan kekuatan manusia gitu. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita justru diberkati, ya. Kita diberkati Tuhan pada saat kita mengandalkan Tuhan. Wow, itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang istimewa ya. Kita menjadi bahagia, kita diberkati. Apalagi sebenarnya yang kita cari di dunia ini ya. Kita bahagia dalam Tuhan, kita diberkati secara luar biasa di dalam Tuhan. Berkat di dalam Tuhan bukan berbicara tentang materi saja. Kebahagiaan itu juga berkat. Kesehatan adalah berkat. Nafas yang gratis, nih oksigen yang kita hirup secara gratis, ini adalah berkat dari Tuhan. Kita masih bisa mengikuti ibadah online, itu pun berkat. Ya, meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, kita hanya ibadah online, media online seperti ini, itu pun berkat bagi setiap kita. Ya, wow sekali. Kita menjadi bahagia, kita diberkati. Luar biasa sekali Tuhan kita, amin. Ya, saya tidak bisa berkata-kata lagi pada saat Tuhan berikan berkat-berkatnya. Saya hanya bisa terkagum-kagum gitu ya. Oh Tuhan, besar sekali berkat yang kau berikan, kebahagiaan yang kau berikan bagi saya gitu ya. Nah, Tuhan menginginkan kita semua itu percaya kepada Tuhan. Amin. Kita harus percaya kepada Tuhan. Setiap kita percaya kepada Tuhan, ya. Percayalah bahwa keluarga kita dipulihkan. Percayalah kedua orang tua kita, kedua orang tua teman-teman, kedua orang tua siapapun yang saat ini orang tuanya mungkin sedang dalam pergumulan, percayalah Tuhan pasti pulihkan, keluargamu pasti dipulihkan. Percayalah, usaha dan pekerjaanmu tetap bisa lancar. Usaha dan pekerjaanmu dipulihkan oleh Tuhan meskipun dalam kondisi pandemi ini. Percaya, kuncinya hanya itu. Percaya kepada Tuhan.
ajak teman-teman kita tutup dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, begitu besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan kebahagiaan, Engkau memberikan berkat, Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah menjadi Allah, Engkau telah menjadi sumber juru selamat kami hidup Bapa. Bapa, di sini Bapa kami mau belajar dengan sepenuh hati, kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Dengan sepenuh hati kami mau mengandalkan Engkau. Kami tidak mau mengandalkan hikmat pengetahuan kami sendiri Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan, mengandalkan hikmat dan pengetahuan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau mukjizat terjadi. Kami percaya di dalam Engkau kelepasan, pemulihan terjadi Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi para orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, Engkau yang membuat pekerjaan mereka berhasil Tuhan. Dan kedua orang tua kami yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, kami yakin dan percaya mereka akan Kau pulihkan Tuhan. Keluarga kami akan Engkau pulihkan Tuhan. Pekerjaan kami, perekonomian kami akan Kau pulihkan. Bukan hanya kami Tuhan, KGC boleh dipulihkan kembali Tuhan. KGC Banjarbaru boleh bangkit kembali Tuhan. Dan kota kami tercinta Tuhan Yesus dapat Engkau pulihkan. Bangsa kami, Indonesia kami Bapa, dapat Engkau pulihkan dari kondisi pandemi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tetap ada Bapa. Apapun yang terjadi dengan kami saat ini, biarlah Engkau yang turut campur tangan, bekerja menyelesaikan semuanya Tuhan. Kami memakai kedua tangan dan kaki kami untuk bekerja Tuhan. Tapi pada saat kami sudah menemui jalan buntu Tuhan, pada saat kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, tangan-Mu turun atas setiap kami untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, untuk membantu setiap kami untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hebat, kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi anak-anak GJC Banjarbaru Tuhan, apapun yang kami kerjakan saat ini Tuhan, dengan kedua tangan kami yang Engkau berkati Tuhan, Engkau buat kami berhasil Tuhan. Studi kami Bapa, sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami Engkau memberkati. Dan senantiasa Engkau buat hidup kami berkelimpahan dengan sukacita Tuhan. Kehidupan kami berkelimpahan dengan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memakai anak-anak muda di kota kami bisa menjadi berkat Bapa. Setiap kami Bapa yang percaya kepadamu bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada sore hari ini. Dan biarlah Bapa senantiasa kami bisa dekat kepadamu Tuhan Yesus. Memberikan waktu kami sepenuhnya hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.